Bab 028. Nak, itu semua salah paham. Cobalah kau lihat video ini terlebih dahulu, nanti kau pasti tahu kebenarannya, ujar Wenda dengan menyodorkan ponsel di hadapan Milka. Milka menuruti ucapan wanita itu. Di dalam rekaman dia melihat bagaimana suaminya coba menghindar dari wanita gila yang sedang menggodanya, namun Reva begitu gesit di dalam video yang Milka tonton itu. Semua orang menatap Milka tak terkecuali Pak Rai. Milka memberikan ponsel itu kembali pada Haris dengan raut wajah kelihatan merasa bersalah. Milka sangat menyesal karena dia tidak percaya dengan apa yang telah diucapkan oleh suaminya. Namun itu sangat wajar terjadi sebagai seorang istri, siapapun akan marah dan kecewa setelah melihat adegan seperti itu tepat di hadapan mereka. Milka sedang hamil muda dan kondisinya masih sangat rentan akan kecemasan yang menimpa. Bersyukurlah Milka memiliki mertua yang baik seperti Wenda sehingga dia selalu merasa aman jika berada di dekapan wanita itu. Milka mendudukkan tubuhnya dan Wenda membantunya. Wanita parubaya itu sangat menyayanginya, bahkan Wenda memeluk Milka dan dia terus menasehati menantunya agar selalu percaya pada suaminya karena Haris tidak akan pernah berkhianat padanya. Bahkan Wenda bisa menjamin apa yang dia ucapkan barusan itu adalah benar. Mas, maafkan aku. Aku tidak percaya padamu. Aku begitu kalut dan seakan terbakar api cemburu saat melihat kau bersama dengannya, ujar Milka dengan air mata kembali membasahi pipinya. Wenda dan Pak Rai tidak ingin mengganggu keduanya dan mereka segera keluar dari ruangan itu. Kini di ruangan hanya ada Haris dan juga Milka. Haris memeluk tubuh istrinya dengan sangat lembut, dia membelai puncak kepala istrinya kemudian mengecupnya. Kau tidak perlu minta maaf, aku sangat mengerti di mana posisimu saat itu, bicara dengan wajah masih datar. Tapi mau gimana lagi karena pria itu memang seperti itu ekspresi wajahnya. Terima kasih Mas, tapi bisakah aku menghukum wanita itu jika dia muncul di hadapanku lagi? Jelas Milka. Dia tidak bisa diam saja ketika melihat suaminya hendak direbut oleh wanita lain. Sebagai seorang istri dan juga calon ibu, jika Milka terus diam maka dia akan kehilangan suaminya dan bagaimana dengan nasib anaknya nanti. Tentu saja boleh, asalkan kau tidak membahayakan Haris Junior. Sambung pria itu dengan mengusap lembut perut istrinya yang masih kelihatan datar. Rumah Kiki. Kiki sedang duduk diam menunggu pengawal yang sedari tadi mengawasi hotel di mana Milka dan juga Haris mengadakan acara. Dia menunggu di ruang utama rumahnya dengan menikmati satu gelas kopi pahit dengan menyandarkan badannya di punggung sofa. Tak lama kemudian datanglah satu pria yang memakai baju serba hitam lengkap dengan kacamata hitam melekat di wajahnya yang datar itu. Pria tersebut membungkukkan badannya sebelum bicara di hadapan Kiki. Tuan muda, tadi saya melihat Nona Milka keluar dari hotel pingsan dan digendong oleh Tuan muda Haris. Mendengar akan kabar tersebut Kiki segera berdiri kasar dari posisi duduknya, dia menatap pengawal itu dengan wajah kelihatan cemas. Pengawal yang memakai baju serba hitam tadi mengeluarkan foto dari balik jas hitamnya. Dia memberikan foto tersebut pada Kiki. Lanjutkan. Pria itu bicara dengan menggenggam tangannya dengan kuat. Haris, Nyonya Wenda dan Pak Rai menuju ke rumah sakit di dekat acara itu berlangsung. Nyonya Stella dan juga Reva mengikuti mobil mereka dari belakang, tapi pengawal itu mulai ragu dengan apa yang akan dia ucapkan barusan. Kenapa diam? Lanjutkan, teriak pria itu dengan suara lantang. Nona Reva kelihatan berantakan, dan saya juga sudah meneliti tentang apa yang terjadi di dalam kamar. Pengawal itu menyodorkan rekaman yang terjadi di dalam ruangan itu tadi. Setelah melihat isyarat tangan Kiki, pengawal itu segera pergi dari hadapannya. Kiki membanting gelas yang sedang berada di hadapannya sampai pecahan gelas itu berserakan di lantai. Pelayan segera membereskan kekacauan yang diakibatkan oleh majikannya. Sedangkan Kiki keluar dari rumah, dia membanting pintu dengan sangat keras, dan masuk ke dalam mobilnya. Dengan sekejap mobil itu melaju dengan kecepatan penuh dan meneroboh jalan yang terlihat sepi pada malam hari itu. Selama di dalam mobil Kiki tak henti merasa cemas sekaligus geram dengan apa yang Reva dan Stella lakukan.
Kiki semakin mempercepat laju kendaraannya merajai jalanan yang kelihatan sepi. Semua debu berterbangan di tengah jalanan itu saat mobil Kiki dengan kencang menyapu jalanan. Udara malam hari ini kelihatan dingin karena cuaca sedang mendung, bahkan AC di dalam mobil Kiki juga menyala. Tapi pria itu seakan sedang kepanasan, bahkan dia juga sampai mengeluarkan keringat karena merasa gerah dengan api yang semakin berkobar dalam hatinya. Kiki sangat murka melihat Reva dan Stella berniat jahat pada wanita yang dia cintai. Sebenarnya tidak jadi masalah jika Reva mendengarkan apa yang dia ucapkan tadi pagi. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, Reva bersekongkol dengan Stella untuk memisahkan Milka dengan suaminya. Harusnya Kiki bahagia karena dengan begitu dia bisa menikah dan juga dekat dengan Milka. Tapi menurut Kiki, asalkan Milka bahagia tidak peduli dengan siapapun itu, maka Kiki juga akan mendukungnya. Hotel. Haris langsung memarkir mobilnya dan dia menuju ke kamar di mana Reva dan Stella menginap. Karena terburu-buru, Kiki sampai menabrak seorang wanita hingga wanita itu hampir saja jatuh dan mereka saling berhadapan. Ternyata yang dia tabrak adalah wanita yang sangat ingin dia temui di malam itu. Yaitu adalah Reva Biang Malah pada malam hari ini. Reva, apa yang sudah kau lakukan pada Milka itu salah, maki Kiki dengan nada suara setengah membentak. Bahkan tangan pria itu kembali terkepal dengan begitu kuat membentuk sebuah tinju. Andaikan Reva bukan seorang wanita, maka pria itu akan mudah menghabisinya. Kau bukan Tuhan, Kiki. Kau tidak bisa menghakimi aku seperti ini hanya karena wanita yang baru saja datang dalam kehidupan kalian, Reva bicara dengan nada suara tak kalah tingginya. Bahkan wanita itu tidak merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan pada Milka tadi, sungguh wanita yang berhati iblis dan tidak tahu malu sedikitpun. Hahaha, inikah yang diajarkan oleh Nyonya Stella? Sindir Kiki dengan tawa garing menyeringai dari bibirnya itu. Jangan ikut campur urusanku Kiki, apa yang mamaku ajarkan padaku itu bukan urusanmu. Tangan wanita itu mulai mengepal dan menatap Kiki dengan alis hampir menyatu. Lihat saja, jika kau berani melukai Milka lagi, akan aku pastikan jika usaha keluarga Stella akan lenyap dari dunia bisnis untuk selamanya. Kau tahu kan, jika perusahaanku dan Haris bekerja sama maka sebesar apapun nama perusahaan itu akan kami gulingkan dengan sangat mudah. Apalagi usaha papamu yang hampir bangkrut itu. Setelah bicara Kiki berbalik arah dan meningkatkan Reva yang sedang teriak seperti orang gila. Pagi hari. Milka sedang membuat sarapan pagi bersama Wenda di dapur dibantu oleh beberapa pelayan rumah itu. Sedangkan Haris masih tidur di dalam kamarnya. Milka sedang membantu Wenda membersihkan sayuran di meja makan sedangkan beberapa pelayan lainnya sibuk mengerjakan tugas mereka. Nak, Milka, apakah kondisimu sekarang sudah membaik? Tanya Wenda dengan menatap ke arah Milka yang juga menatapnya. Sudah Ma, seperti yang kau lihat. Aku nanti akan berangkat kerja, sambung Milka dengan kembali mengupas wortel yang ada di tangannya. Kau bisa di rumah dulu, istirahatlah beberapa hari, kau tidak lupakan jika kau sedang mengandung, balas Wenda dengan wajah datar. Ma, percayalah padaku. Aku akan menjaga bayi ini sama seperti aku menjaga diriku sendiri. Aku harus memberikan pelajaran pada Reva, Milka bicara dengan wajah kelihatan memohon. Baiklah nak, jika itu yang kau inginkan maka mama akan mendukung semuanya asal kau tidak boleh membahayakan nyawa calon cucu mama, jelas Wenda dengan berdiri dari posisi duduknya dan berjalan menuju wastafel untuk mencuci sayur-sayuran itu. Aku tidak memiliki keluarga lagi selain Mama Wenda dan juga Haris. Aku tidak akan membiarkan siapapun merenggut kedua orang yang paling aku sayangi, tidak juga Reva ataupun Stella. Mereka berdua sejak awal sudah berniat jahat padaku. Pada awalnya aku hanya bisa diam saja mendapat perlakuan mereka, namun sekarang aku tak bisa diam lebih lama lagi karena wanita jahat yang bernama Reva itu telah membangunkan macan tidur dari diriku. Dulu aku masih bisa diam dihina dan ditindas seperti itu, tapi kini tidak lagi. Aku tidak bisa membiarkan semua orang menghancurkan hidupku sesuka hati mereka. Kini giliran aku yang membalas semua perlakuanmu padaku Reva.
Aku tidak akan pernah bermaksud membalas semua perlakuanmu jika saja kau tidak sejahat itu padaku. Kau merayu suamiku, aku masih bisa terima dan masih sanggup untuk bertahan. Tapi kau bertindak lebih jauh lagi dengan menyentuhnya, itu membuatku sangatlah murka. Aku tidak bisa membiarkan semua itu terjadi di depan mataku. Jika yang kau serang adalah fisikku maka aku masih bisa terima, tapi yang kau serang adalah hatiku maka aku tidak bisa diam lebih lama lagi. Lihat bagaimana aku akan membalas semua perlakuanmu itu. Semua masakan telah tersaji di atas meja makan. Milka segera memanggil Haris di dalam kamarnya. Saat Milka membuka pintu kamar, dia melihat Haris sedang mengancingkan kemejanya yang berwarna putih. Milka masuk ke dalam kamar itu dan segera menutup pintunya kembali. Milka mendekati suaminya dan segera mengambil alih mengancingkan kemeja pria itu. Setelah selesai dengan kemeja, Milka mulai meraih dasi yang sudah ada di atas ranjang. Dengan cekatan Milka langsung memasangkan dasi itu di leher suaminya. Haris terus menatap Milka saat wanita itu memasangkan dasi di lehernya. Jelas saja Haris terus menatap ke arah istrinya yang cantik itu. Milka kelihatan cantik karena usianya yang masih muda dan juga belia, bahkan banyak orang yang mengira Milka belum menikah sebelum pengumuman kemarin siang di hotel. Sekarang Milka harus lebih menjaga sikapnya karena dia adalah istri Haris yang merupakan pemilik salah satu perusahaan besar di kota. Kau tidak perlu berangkat kerja, ucap Haris dengan memeluk tubuh kurus istrinya. Mas, aku harus bekerja, aku tidak mau terus merepotkanmu. Menyentil jidak Milka keras, sadarlah, apa yang kau ucapkan barusan. Aku adalah suamimu, mana mungkin kau bisa bicara seperti itu padaku, gerutu Haris dengan melepaskan pelukannya. Baiklah, aku akan berhenti kerja, tapi setelah aku membalas rasa sakit hatiku pada dia. Milka mencoba bernegosiasi. Terserah padamu, Haris bicara dengan mengenakan jas hitam di tubuhnya. Milka hanya diam saat melihat punggung suaminya menghilang di balik pintu. Mereka makan di meja tanpa bicara. Bahkan di meja makan itu terlihat sepi hingga hanya terdengar dentingan garpu dan juga sendok yang saling bersentuhan. Wenda hanya diam karena dia tahu jika kedua anaknya pasti habis bertengkar. Wenda mengetahui hal tersebut bukan karena dia bisa menerawang, tapi karena wajah keduanya terlihat ditekuk. Hal itulah yang membuat Wenda dengan mudah bisa menebak isi hati keduanya. Di halaman rumah Haris, Pak Rai sudah menunggu di depan mobil. Sesaat kemudian mobil berwarna merah mulai masuk ke dalam gerbang utama rumah Haris. Wajah Pak Rai yang tadinya terlihat datar kini perlahan mulai berubah. Bahkan terlihat senyum tipis di bibirnya saat mobil itu semakin berjalan mendekat. Ya, Pak Rai bukan gila karena dia tersenyum sendiri tanpa alasan, namun karena seseorang yang ada di dalam mobil itu adalah Sani, orang yang sempat membuat jantungnya berdetak dengan cepat tanpa sebab. Aku sangat beruntung karena bisa berbincang dengannya sepagi ini. Sani sangat cantik saat mengenakan baju berwarna hitam, kulitnya terlihat bercahaya dan juga sangat menyilaukan mata. Oh tidak, dia berjalan semakin mendekati diriku. Aku sangat gugup, bagaimana ini, apakah aku sudah kelihatan tampan? Pak Rai terus bergumam dalam hati dan dia bahkan sampai berkaca di spion yang ada di mobil tersebut. Pak Rai mengamati wajahnya setiap sisi, dia sangat lega karena wajahnya kelihatan tampan sama seperti biasanya dan dia juga merapikan kemeja dan juga jasnya sebelum akhirnya wanita yang sudah membuatnya bucin itu berhenti tepat di hadapannya. Pak Rai, pagi, sapa Sani dengan seulas senyum manis di bibirnya. Melihat akan hal tersebut, jantung Pak Rai yang tadinya berdetak normal semakin tidak karuan. Di setiap ada kamu mengapa darahku mengalir, mengalirnya lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala. Di setiap ada kamu mengapa jantungku berdetak, berdetaknya lebih kencang seperti genderang yang mau perang. Pak Rai malah bernyanyi lagu Dewa 19 dalam hati yang judulnya, Sedang Ingin Bercinta. Pak Rai malah bengong sampai membuat Sani kebingungan. Sani melambai-lambaikan tangannya di hadapan Pak Rai beberapa kali barulah pria itu bisa bangun dari angan-angan konyolnya barusan. Sani, kau datang menjemput nona muda? Tanya Pak Rai dengan mimik wajah kelihatan canggung. Ya, apakah Milka masih belum keluar dari tadi? Belum?
Mereka pasti sedang sarapan di dalam, sahut Pak Rai apa adanya dengan detak jantung semakin cepat saat Sunny mulai berdiri di sampingnya. Sunny menyandarkan punggungnya di mobil dengan jarak yang sangat dekat dengan Pak Rai. Apa kau sudah sarapan? Tanya Milka dengan membuka roti yang sedang dia pegang. Belum, sahut Pak Rai. Sunny memberikan satu bungkus roti Yage masih ada di tas jinjingnya itu. Pak Rai menerima pemberian Sunny dan mereka sukses hanya sarapan dengan roti saja pagi hari itu. Sunny dan juga Pak Rai berbincang di halaman rumah Haris dengan sangat akrab. Milka dan juga Haris sudah keluar dari rumah sangat jelas terlihat jika keduanya seperti sedang bertengkar. Sunny segera masuk ke dalam mobilnya kembali sedangkan Pak Rai membukakan pintu untuk Haris sembari membungkukkan badannya. Di dalam mobil, Pak Rai, panggil Haris dengan menatap ke arah asistennya itu. Ya, Tuan Muda. Sahut pria itu dengan melihat ke arah belakang dari kaca spion. Kau sedang jatuh cinta. Tiba-tiba Haris yang biasanya selalu cuek mulai bertanya hal sangat mengejutkan bagi Pak Rai. Lihat saja itu Pak Rai sampai melotot karena kaget. Apa maksud dari ucapan Tuan Muda barusan? Pak Rai mencoba mengelak akan kenyataan tersebut mungkin dia malu karena majikannya mengetahui akan isi hatinya itu. Jangan bohong. Kau kira aku ini bodoh apa? Selama bekerja denganmu baru kali pertama ini aku melihatmu gila. Haris menyilangkan kakinya dan menaruh tangannya di perut menatap ke arah asistenya itu dengan tajam. Apa maksudnya dari ucapan Tuan Muda barusan? Pak Rai masih belum mengerti. Haris menjelaskan jika Pak Rai senyum garis bawah senyum sendiri waktu mengemudi dan pria itu bahkan tidak menyadari akan tawa gila yang tersungging dari bibirnya itu. Haris sedari tadi memperhatikan asistenya itu dengan senyum tipis. Tentunya Haris sangat bahagia karena Pak Rai mulai jatuh cinta awalnya Haris sangat khawatir sehingga hampir saja menjodohkan asistenya itu dengan wanita kenalannya namun sekarang dia tak perlu melakukan hal itu lagi karena Pak Rai sudah memiliki pilihannya sendiri. Sunny juga gadis yang baik jadi sangat wajar jika Haris menyetujui pilihan asistenya itu. Jika kau menikah dengan Sunny kelak, aku akan memberikan hadiah rumah yang mewah untukmu dan berada di komplek yang sama denganku. Tidak perlu repot Tuan Muda, tapi jika kau memaksa aku tidak bisa menolak, sahut Pak Rai dengan wajah kelihatan matre. Haris hanya diam saja karena Pak Rai sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Bahkan Pak Rai juga sudah bekerja sangat keras untuk bisa membuat semua yang berjalan di hadapannya majikannya selalu tanpa halangan sedikitpun. Di dalam perjalanan mobil Sunny melewati batasan arah dan segera membalap mobil Pak Rai yang tadinya berada di depannya. Ketika Pak Rai hendak menyalip mobil tersebut maka Haris mengurungkan niatnya karena dia ingin Milka sampai lebih dulu di dalam kantor. Garis bawah. Setelah mobil sampai di halaman perusahaan, Milka dan juga Sunny langsung turun dari mobil Sunny memberikan kunci mobilnya pada security yang sedang bertugas di sana. Milka masuk ke dalam gedung itu dan semua para pekerja yang sempat memandang dirinya sebelah mata segera meminta maaf atas apa yang pernah mereka katakan sebelumnya. Milka begitu baik hati dia bahkan memaafkan semua kesalahan rekan kerja yaitu dengan sangat mudah. Tak lama setelah itu Reva dan juga Stella datang dan melihat Milka dikerumuni banyak staf kantor. Bahkan tangan Reva langsung terkepal dengan sangat kuat saat pekerja lainnya memuji kecantikan dan juga nasib baik yang didapatkan oleh wanita itu. Semua orang membungkukkan badan saat Haris dan Pak Rai mulai masuk ke dalam gedung itu tak terkecuali Milka dan juga Sunny. Namun Stella dan Reva hendak menghampiri Haris dengan seulas senyum terbit dari bibir mereka. Namun Pak Rai segera menajamkan alisnya seolah menyuruh mereka berdua untuk ikut membungkukkan badan sama seperti pekerja lainnya. Stella dan Reva langsung membungkukkan badannya bahkan jari kelingking kedua orang itu saling bertautan seolah mereka sedang merasakan hal yang sama. Haris melanjutkan masuk ke dalam gedung dan dia menghentikan langkah kakinya tepat di hadapan Milka yang sedang membungkukkan badannya. Datanglah ke dalam ruanganku. Perintah pria itu dengan melirik ke arah istrinya hingga sesaat kemudian mulai melangkah lagi. Baik Pak,
Sahut Milka dengan masih membungkukkan badannya. Mata Haris langsung membulat seketika saat mendengar apa yang Milka ucapkan barusan. Haris berhenti dan memutar arah dia kembali berdiri di hadapan Milka, "Tagakkan badanmu sekarang." Memangnya apa salahku sampai dia marah seperti itu? Bukankah dia menyuruhku untuk datang ke kantornya dan aku sudah menjawab dengan sangat sopan. Milka mengerutu dalam hati karena dia masih belum mengerti apa yang telah membuat bosnya itu marah. Milka segera berdiri dengan tegak lagi namun dia masih tetap menundukkan pandangannya. Meraih dagu Milka sampai wajah mereka berdua saling berhadapan, "Baik tidak aku suamimu." Mendengar ucapan Haris yang sangat lantang, mata para karyawan langsung membutat seketika mereka sangat kaget saat mendengar CEO perusahaan itu bisa bersikap romantis juga walaupun jelas caranya yang salah. Seperti biasa Haris selalu bicara dengan nada yang tinggi seperti sebuah perintah namun orang yang sudah biasa mendengarkan gaya rayuannya yang sangat ekstrim itu pasti mengerti dengan sikap romantisnya itu. Iya suam, iku, sahut Milka terbata-bata.